Baik, kita lanjutkan fasohah yang dilanjutkan dengan tafsir pada surat Al-Baqarah ayat 146 juz 2 lembar pertama. Sampun kepanggih nanten monggo. Nggih. Alladzina Al-Baqarah ayat 146. Sampun kepanggih nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Nah, baik, di sini ada bacaan contoh bacaan idgham bi gunnah ya. Fariqam itu tanwin setelahnya mim. Kalau dalam buku teori tajwid bertemu dengan huruf yanmu ya. Nah, ini mendengungnya dua harokat. Contohnya begini. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, kalau tadi contoh bihunah idgham bihunah lah, ayat ini contoh idgham bila gunah, yaitu pada lafadz mir rabbika. Maksud daripada idgham bila gunah itu bagaimana? Itu seakan-akan nunnya tidak ada, langsung ra yang bertasydid ya. Jadi contohnya begini, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Monggo. Al-haqqu mir rabbika walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, di dalam lafadz muwalliha lamnya bertasydid ya. Huwa muwalliha begitu ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث di sini ada contoh bacaan qalqalah, yaitu pada lafaz jim, pada huruf jim yang bersukun ya. Kharajta, wajhaka. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu pantulan ya. Jadi contohnya kharajta wajhaka. Nah, kemudian yang ketiga syato. Nah, syato gitu. Ya, kita contohin lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa innahu wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnas li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. Nah, di sini ada dua tasdid ya. Nah, illa, kemudian lamnya yang kedua itu alladzina juga tasdid. Illalladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Monggo. Illalladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب.
kafnya bertasydid, kemudian setelah kaf ada ya, itu panjang ya. Wa yuzakkikum, wa yuzakkikum. Kata ya. Ulangi lagi. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab. Maka وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Baik, itu ista'inu. Ainnya itu setelah ain ada ya dan ainnya berharokat kasroh. Begitu juga dikatakan mat tobi'i ya, dua harokat ya. Contohnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Monggo. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Kita akan membacakan tarjamah dari ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 146 yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab yaitu Taurat dan Injil mengenalnya, yakni mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Jadi ayat ini masih berhubungan atau berkaitan dengan pelajaran 2 pekan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang mengerjakan sholat yang dulunya kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah Al-Musyarrafah, ke Masjidil Haram. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani mereka mengatakan, wah, ini Muhammad ini mengada-ngada saja. Mbah-mbah kita, nenek moyang, kakek kita, dulunya menghadap ke Baitul Maqdis, kok sekarang pindah kiblatnya ke Ka'bah. Maka ini hadirin sekalian, sebenarnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah tahu
sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad. Mereka juga sudah tahu apa nanti yang akan dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad, termasuk perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu sebenarnya sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Bahkan hadirin sekalian, kenalnya orang-orang Yahudi kepada baginda Nabi itu dikatakan di dalam tafsir itu lebih kenal, saking detailnya sifatnya yang mereka kenal dari baginda Nabi, lebih mereka mengetahuinya daripada kenal kepada anaknya sendiri. Maka di sini Allah berfirman, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Bahkan saking fahamnya mereka tentang sifat-sifatnya baginda Nabi, itu mereka lebih faham dengan sifatnya baginda Nabi daripada faham kepada sifat anaknya sendiri. Akan tetapi sayang, berjuta-juta sayang, wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa. Akan tetapi segolongan dari mereka, nah ini segolongan ini dikatakan dalam tafsir malah para pendeta-pendetanya. Kalau orang Islam itu para alim ulamanya malah menyembunyikan kebenaran. Pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya orang Yahudi Nasrani malah menyembunyikan kebenaran yang sudah diberitakan di dalam kitab Taurat dan Injil. Layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Nabi Muhammad di dalam punggungnya sini, di punggungnya ada itu setempel, setempel kenabian. Yang kurang lebihnya tulisannya Khatimun Nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga ketika beliau umur 25 tahun berdagang menuju ke Syam, dari Mekah menuju Syam. Nah, ini itu pendeta atau rahib yang jujur. Tahu. Nah, ini namanya Muhammad bin siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib bin siapa bin ya. Akhirnya si pendeta tadi itu, coba saya ingin melihat punggungnya. Nah, akhirnya setelah dibuka bajunya ternyata benar ini Nabi akhir zaman yang sudah diceritakan di dalam kitab kami. Nah, akhirnya si rahib tadi iman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini hadirin sekalian, wa inna fariqam minhum, tidak semuanya, tidak semua pendeta dan rahibnya orang Yahudi Nasrani yang mengingkari kebenaran baginda Nabi, akan tetapi hanya sekelompok saja. Kemudian hadirin sekalian, ayat berikutnya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, ayat 147 yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Jadi hadirin sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang namanya manusia, diucek-ucek setiap hari ya sedikit banyak itu ada goyahnya. Nah, ini menjadi sifatnya manusia, manusiawi lah gitu ya. Lah ini baginda Rasulullah SAW diucek-ucek sama orang Yahudi Nasrani, diolok-olok, ini bagaimana kok kamu membuat perkara yang baru? Kiblatnya ketika sholat kok kamu pindah ke Masjidil Haram bukan ke Baitul Maqdis. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ini telah mengingatkan baginda Nabi, kebenaran itu wahai Muhammad datangnya dari Tuhanmu, bukan dari orang Yahudi Nasrani tersebut. Maka kamu jangan ragu-ragu. Makanya sifat ragu-ragu di dalam agama Islam itu sebenarnya tidak baik. Bahkan perintah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis beliau bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Sebagian meriwayatkan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Kamu tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragukan, atau yang membuat kamu ragu-ragu di dalam agama, kamu tinggalkan. Bahkan di dalam lantunan-lantunan doa yang diucapkan oleh baginda Nabi, yang dibaca oleh baginda Nabi, beliau termasuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari namanya syirik atau mensekutukan Tuhan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dari sifat ragu-ragu.
Semoga Allah lindungi kita semua ya. Nah, maka di sini Allah menjelaskan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin ay ma auhahu Allahu ilaika ya Muhammad min amril qiblah wad din wal haqqu fala takunanna minasyakin. Apa yang Allah sudah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad berupa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram atau Ka'bah Al-Musyarrafah, itulah yang perkara yang benar dari Tuhan, maka kamu jangan ragu-ragu gitu. Nah, maka ini kita termasuk dari ilmu ini mendapatkan hikmah yang luar biasa. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, mana yang paling mantap di dalam hati nurani kita gitu. Yang paling mantap itulah kita kerjakan. Nah, makanya orang ragu-ragu, orang was-was itu akhirnya bagaimana ya? Akhirnya menjadi buruk menurut pandangan agama itu. Nah, sehingga masing-masing kita termasuk kita mengajari doa supaya kita minta iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, saya minta kepada Engkau iman yang sempurna, wa yakinan shadiqa, yakin yang mantap. Nah, enggak ada ragu-ragunya. Nah, insyaallah ya. Nah, itu doanya ada di koperasi itu, bisa dibeli, nanti kita hafalkan itu ya. Nah, makanya hadirin sekalian, di dalam kehidupan kita hindari juga namanya yang ragu-ragu kepada kebenaran, ragu-ragu kepada Al-Qur'an, ragu-ragu kepada apa yang menjadi sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat 148 yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi hadirin sekalian, ayat ini menerangkan memang setiap umat mempunyai kiblat yang dulu menjadi arah untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah ketika sholat, ketika bermunajat ya, kalau munajat kan sunnah, kalau sholat hukumnya wajib, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah menghadap ke kiblat hukumnya adalah wajib ya. Maka di sini hadirin sekalian Allah menjelaskanlah untuk kiblatnya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah ketika sholat ya. Kemudian setelah dijelaskan perkara yang namanya kiblat sudah jelas untuk umatnya Rasulullah yaitu menghadap ke Ka'bah. Setelah itu Allah memerintahkan fastabiqul khairat, kalian berlomba-lombalah menuju kebaikan. Nah, berlomba-lomba di sini maknanya wasari'u ayyuhal mu'minun ila kullil khairat, kalian bersegeralah, bercepat-cepatlah. Nah, ini kalau untuk urusan kebaikan itu perintahnya kita cepat-cepat. Nah, khairul birri ajaluhu. Nah, sebaik-baik kebaikan ya yang cepat kita sambut. Nah, ini kalau Kiai memberi makna kalau kita itu kok cepat-cepat menuju kebaikan, cepat-cepat kalau dipanggil untuk sholat, cepat-cepat kalau mengerjakan puasa, mengerjakan sedekah, mengerjakan berjuang di jalan Allah. Itu maknanya apa? Itu sudah ada tanda-tanda kamu nanti akan cepat masuk surga. Allah. Sebaliknya kalau urusan kebaikan kok kita males-malesan, kita lambat-lambatan, jangan-jangan nanti masuk surganya juga males. Allah. Gitu. Maka ini targhib dari Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Lah namanya kebaikan itu, ainama tuwal ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk cepat-cepat dalam kebaikan, itu nanti di mana saja akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis yang diterangkan
Al arwahu junudun mujannadah, yang namanya roh itu ya sudah dikumpulkan sesuai golongannya masing-masing, sesuai seleranya gitu. Artinya kalau orang iman ya di Lauhil Mahfuz sana ketika belum turun ke dunia itu ya sudah kumpul dengan orang-orang iman. Nah, nanti ketika di dunia Allah akan kumpulkan dengan orang-orang yang beriman juga. Maka apabila kita kok cenderungnya hati kita kok lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang bukan ahli surga, ini kita perlu curiga. Jangan-jangan nanti di akhirat saya tidak dikumpulkan penduduk surga nanti. Allah itu. Nah, maka ini hadis sekalian, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu adalah zat yang maha kuasa. Nah, jadi maknanya apa? Diriku sekarang ini kok masih malas-malesan menuju kebaikan. Sebenarnya Allah kan kuasa menolong diriku untuk cepat-cepat dalam kebaikan. Nah, ini berarti kita perlu menghisap diri kita, perlu menghitung-hitung diri kita, introspeksi diri. Kira-kira apa penyebabnya kok Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan badanku untuk cepat-cepat dalam kebaikan? Nah, apa yang membuat Allah murka? Allah, apa yang bikin Allah itu tidak suka kepada saya untuk cepat-cepat dalam kebaikan? Nah, maka kalau dalam kitab tasawuf itu diajari namanya kitab taubah ya. Kita selalu bertobat kepada Allah. Bahkan di dalam akhir majelis pun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari supaya kita membaca kafaratul majelis. Supaya apa? Ketika kita duduk-duduk, baik ngobrol sama keluarga, sama teman, ataupun di majelis zikir, mungkin di situ ada perkara-perkara yang menjadikan hati kita lalai dari Allah. Nah, begitu kita bangkit dari majelis tersebut dengan membaca kafaratul majelis, kelalaian-kelalaian atau ghaflah-ghaflah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian hadis sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat 149. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi hadirin sekalian, baginda Rasulullah SAW mendapatkan perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, min ayyi makanin kharajta ilaihi lis-safar fatawajjah biwajhika fi sholatika jihatal Ka'bati. Nah, baginda Nabi keluar dari Masjidil Haram mau menuju kemana saja, tapi kalau ketika sholat Allah perintahkan untuk menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah atau ke Masjidil Haram. Nah, dan inilah kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, perkara yang benar ya seperti itu. Nah, kalau di Masjidil Haram kan itu kiblatnya akhirnya kan memutari Ka'bah ya. Nah, karena memang di sana sudah menjadi tempat yang Allah pilih untuk itu berdirinya Ka'bah lah, sehingga shop sholat itu kan muter begitu. Nah, kalau orang keluar dari Masjidil Haram ingin sholat, ya usaha bagaimana semaksimal mungkin bisa menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah lengah dengan apa yang kalian kerjakan, baik itu perkara yang diridhoi oleh Allah ataupun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan dilihat oleh Allah, bahkan akibatnya akan kita lihat juga. Sehingga dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang dia mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji atom yang sangat kecil, yarahu, pasti dia akan melihatnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia perbuat mengamalkan perkara yang buruk, perkara yang jelek, naudzubillahi min dzalik, yarahu, Allah, ya dia sendiri akan melihatnya.
bagaimana Allah akan membalas dari perbuatan ataupun amal dia. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berikutnya Allah menjelaskan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li'utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Ayat 150 yang artinya, dan dari manapun engkau wahai Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah, agar aku sempurnakan nikmatmu kepadamu dan agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang perintah untuk selalu menghadap ke Ka'bah, untuk selalu menghadap ke Masjidil Haram. Maka ini menunjukkan begitu pentingnya, karena segala sesuatu apabila diulang-ulang kan berarti menunjukkan penting gitu. Nah, maka ini kita juga selalu ingat-ingat kira-kira arahnya hatiku itu kemana ya. Menuju kepada perkara-perkara yang sesuai perintah Allah atau tidak. Ya, ini kita perlu lihat bagaimana suara hati kita. Ya. Nah, sebagaimana ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi Nabi, sudah pokoknya kamu tawajuh sesuai dengan perintah yang aku berikan kepada kamu, yaitu menghadap ke Masjidil Haram. Walaupun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan pendeta dan rahib mereka mengejek kamu, mengolok-olok kamu, sudah kamu ikuti apa yang aku perintahkan, yaitu menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian hadirin sekalian, hadza amrun tsalitsun bi istiqbalil Ka'bah al-musyarrafah. Nah, ini adalah perintah yang ketiga dalam surat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ini fadat al-hajatu ila tikrar li ajli ta'kid wa taqrir wa izalati syubhah. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang perintahnya kepada baginda Rasul untuk menghadap ke kiblat, bahkan di sini diterangkan sampai 3 kali. Ini memang untuk mengokohkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya sudah, kiblatnya orang Islam, kiblatnya kamu wahai Muhammad, kiblatnya umat kamu setelah kamu ya sampai hari kiamat memang sudah menghadap ke kiblat ini, yaitu menghadap ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Aqsa gitu, atau ke Baitul Maqdis. Kemudian juga hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Ay arrafakum amrul qiblah li'alla yahtajja 'alaikum al-yahud fayaqulu yajhadu dinana wa yatba'u qiblatana fatakunu lahum hujjatun 'alaikum aw kaqalil musyrikin yadda'i Muhammadun millata Ibrahim wa yukhalifu qiblatahu. Nah, ini kamu sudah wahai Muhammad, kamu ikuti perintahku, yaitu menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, supaya orang-orang itu nanti sudah tidak bisa berhujah lagi kepada kamu. Ya memang ini agama yang sudah aku turunkan kepada kamu, yang sudah aku perintahkan kepada kamu untuk disampaikan kepada umat, baik mereka menerima atau tidak, ya inilah yang benar, kamu kerjakan gitu. Lillalladzina dzalamu minhum, ya kecuali orang-orang yang zalim. Nah, kecuali orang-orang yang zalim, mereka tetap akan mengolok-olok baginda Nabi, padahal mereka sudah diberitahu dalam kitab Taurat dan Injil, nah, bahwasanya nanti memang baginda Nabi Muhammad diperintahkan oleh Tuhannya untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menasihati baginda Nabi, fala takhshawhum, kamu enggak usah khawatir kepada mereka, akan tetapi kamu takutlah kepadaku. Wakhshawni, kamu takutlah kepadaku. Kalau kamu menghiraukan cemoohan mereka, ejekan mereka, akhirnya kamu nggak menghadap ke Masjidil Haram, ini malah menjadi bahaya gitu.
maka kamu takutlah kepadaku. Lah, faedah daripada kamu takut kepadaku, wali utimma nikmati. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wala takhshawhum wakhshawni wal utimma nikmati, supaya aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Nikmati alaikum, dan di sini sebagian ulama ahli tafsir, lah ini khitabnya kepada baginda Nabi kok pakai jamak gitu kan, sedangkan baginda Nabi kan satu orang mufrad. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala waliutimma nikmati alaikum wala'allakum tahtadun. Di sini untuk menunjukkan, pertama untuk menunjukkan keagungannya baginda Nabi Muhammad, walaupun beliau satu orang, nah, atau individu, tapi di dalam menghitopi atau Allah berbicara dengannya, nah, ini pakai jamak, ya, orang, sekumpulan orang kan, kalian gitu. Sebagian juga memahami supaya umatnya baginda Nabi juga merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mentaati, mau mematuhi perintahnya Allah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini makna daripada wali utimma nikmati, utimmu fadli alaikum, supaya aku menyempurnakan anugerahku kepada kalian. Nah, namanya anugerah ya banyak sekali. Ketenangan hati, ketenangan hidup, ya. Atau orang bilang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini juga termasuk nikmat atau anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadir di majelis ilmu, ini juga termasuk nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang takut kepada Allah, Allah akan sempurnakan nikmatnya. Allah akan sempurnakan hidayah yang Allah turunkan kepadanya. Itu lafaz berikutnya, wala'allakum tahtadun, supaya kalian semua itu mendapatkan petunjuk. Jadi termasuk syarat supaya orang itu mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Semoga termasuk kita semua ini, ya. Amin. Kemudian hadirin sekalian, ayat berikutnya, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat 151, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab atau Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan Allah telah mengutus seorang rasul, yaitu yang bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna fiikum rasulan minkum. Ini termasuk bentuk daripada penyempurnaan nikmat Allah. Penyempurnaan nikmat Allah kepada kita semua, kepada kalian, kalian alaikum, Rasul arsalna fikum, di kalangan kalian. Allah mengatakan seperti itu, yaitu kepada umat sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat. Allah telah utus, ini sebenarnya bentuk penyempurnaan nikmatnya Allah, yaitu diutusnya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini, kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, kita rasakan ini sunnah itu bukan beban, tapi sunnah ini adalah nikmat. Allah contohkan lewat baginda Nabi, ya. Nabi mencontohkan makan dengan duduk, baca bismillah, cuci tangan, ya. Kemudian akhlak beliau yang begitu mulia. Nah, ini kadang kita menganggap orang kok hidup kok diatur begini begitu. Allah, la ilaha illallah. Ini sebenarnya nikmat ini. Kama arsalna fikum rasula, ya, sebagaimana aku telah utus di kalangan kalian seorang rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad. Ini bentuk penyempurnaan nikmat Allah kepada kita semua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Nabi ini dari kalangan manusia, bukan kalangan jin. Ini diantara nikmat Allah juga itu. Nah, sehingga apa? Bahasanya baginda Nabi Muhammad, nah, ini mudah difahami oleh orang-orang Arab di zaman itu, ya. Bukan dari kalangan yang lain.
Kemudian baginda Nabi pun bukan hanya tinggal diam, yatslu alaikum ayatina. Allah Subhanahu wa taala menerangkan Rasul tadi membacakan kepada kalian ayatina, yaitu Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat kami. Maka ini termasuk kalau kita fahami Al-Quran ini, kalau kita mau memahami maknanya, mau menteladani bagaimana merenunginya, teladan merenunginya, membacanya, ini sebenarnya nikmat juga ini. Sehingga ada kemarin itu ada yang memberitahu ada orang masuk Islam gitu. Nah, masuk Islam begitu sholat ke masjid itu diajari Bismillahirrahmanirrahim, padahal baru Bismillah. Langsung mualaf tadi mengatakan, saya kok belum pernah merasakan ketenangan jiwa yang begitu tenang sebelum membaca Bismillah ini, katanya. Allah, itu padahal baru membaca Bismillah gitu. Belum masuk kepada surat-surat yang lain gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, bagaimana ayat Allah yang namanya Al-Quran ini kita fahami, ini juga merupakan nikmat yang Allah hadiahkan kepada kita semua. Kemudian wa yuzakkikum ayutahhirukum minasyirki wa qabihil fi'al. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah untuk kalangan umat akhir zaman ini. Di antara tugas beliau adalah menyucikan, menyucikan dari sifat syirik, menyucikan dari akhlak-akhlak yang buruk, dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat hasad, dengki kepada orang, sifat marah, marah yang tidak karena Allah, sifat riya, pamer. Pamer itu kalau amal sedikit pengennya dilihat orang banyak. Amalnya sedikit pengen didengarkan oleh orang banyak, sum'ah, ujub itu bangga. Wah, pokoknya kalau enggak karena saya ini enggak akan jalan ini. Nah, dia membanggakan dirinya. Dia lupa kalau dia bisa menggerakkan umat, bisa menjadi asbab hidayah, menjadi asbab kebaikan. Padahal dia sendiri itu sebenarnya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita berusaha bagaimana mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Di antara tugas baginda Nabi adalah menyucikan umatnya. Nah, ini sudah dibahas dalam kitab tasawuf, dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ada di kelas kita ini. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Termasuk tugasnya baginda Nabi adalah mengajarkan umat ini Al-Quran. Maka kalau kita ini membuat kurikulum mengajari umat, termasuk apa? Setelah umat itu berbondong-bondong menuju agama Allah, tugas berikutnya adalah ngajari mereka ngaji, ngajari mereka membaca Al-Quran, alif ba ta sampai selesai, sampai bisa baca Al-Quran dengan fasih, dengan benar. Nah, kalau sudah bisa baca Al-Quran, kita ajari lagi bisa memahami makna-maknanya Al-Quran. Nah, kalau sudah bisa memahami makna-maknanya Al-Quran, belum selesai. Nah, di sini ada tugas lagi, wa yu'allimukumul kitab wal hikmata, yaitu mengajari Al-Quran dan Al-Hikmah, sunnahnya baginda Nabi. Nah, termasuk sunnahnya baginda Nabi apa? Ilmu yang sudah diketahui, dipraktikkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sunnahnya baginda Nabi bukan hanya sekedar diamalkan, balighu anni walau ayah, kalian sampaikan dariku walaupun yang kalian tahu hanyalah satu ayat. Nah, jadi istilahnya maksudnya kita tuh apa? Setelah kita tahu ilmu agama, kita amalkan, kemudian kita sampaikan. Sampaikan kepada siapa? Ya, orang yang terdekat dengan diri kita, istri, anak, keluarga, tetangga-tetangga kita, family kita. Kita ada usaha bagaimana menyampaikan kebaikan atau ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa saja yang belum kalian ketahui. Nah, jadi baginda Nabi itu tidak pelit-pelitnya menyampaikan ilmu agama. Nah, apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul berupa ilmu pengetahuan, beliau tidak segan-segannya disampaikan kepada umatnya. Sehingga
kalau orang itu mau mengikuti apa yang diamalkan oleh baginda Nabi dari isi ayat ini, menyampaikan agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, ya, maka dia sudah meninggal dunia, ilmu dia yang pernah disampaikan diamalkan orang akhirnya menjadi amal jariyah, gitu. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia sudah meninggal, sudah mati, sudah semua amalnya terputus. Dulu setiap hari dia baca Al-Quran 5 juz, 3 juz, ya. Kalau sudah mati sudah terputus. Dulu dia sergap, rajin, ngajak orang ke masjid. Nah, ini sudah putus juga. Illa min salasin, kecuali 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu kalau berupa fisik termasuk bangun masjid, bangun pondok, bangun madrasah, bangun sumur, nah, untuk keperluan orang umum, untuk semua manusia. Nah, kemudian ada juga sedekah jariyah yang berupa amalan, yaitu ini tadi, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Kemudian hadis sekalian, wa waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh, anak solehah yang selalu mendoakan orang tuanya. Dari hadis ini, yasinan, tahlilan itu bukan bid'ah. Karena ini kan bentuk daripada doa anak kepada orang tua. Gitu. Nah, maka yang mengatakan bid'ah itu kefahamannya perlu diluruskan. Ya. Kemudian hadis sekalian termasuk amal jariyah, wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya, kata para alim ulama, ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang diamalkan oleh orang yang mempunyai ilmu itu sendiri. Pertama diamalkan. Yang kedua apa? Ilmunya tidak segan-segannya dia tularkan kepada orang lain. Nah, kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis sekalian, ayat yang berikutnya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atau Ka'bah, kemudian Allah jelaskan bentuk penyempurnaan nikmatnya termasuk Allah utus baginda Nabi dan baginda Nabi mengajari Al-Quran, mengajari sunnah. Nah, setelah itu hadirin sekalian, fadhkuruni, maka untuk itu kalian selalu ingat kepadaku. Nah, kalian jangan membanggakan usaha kalian, kalian jangan membanggakan kekuatan kalian, harta kalian dan lain sebagainya, akan tapi ingatlah aku. Nah, kalian bisa mengerjakan itu semua ya semata-mata aku tolong. Ya. Maka ini hadis sekalian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya di dalam tafsir yaitu hadirin sekalian, uzkuruni bil ibadah wa ta'ah, kalian mengingatilah kepadaku dengan ibadah dan taat. Nah, ibadah itu sebagian ulama memahami kita selalu merasa bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Nah, bukan siapa-siapa, aku adalah seorang hamba yang dilahirkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, suatu saat nanti akan dimatikan oleh Allah juga. Maka hadirin sekalian, kalau kita selalu ingat kepada Allah dengan ibadah, dengan ketaatan, adzkurkum bis-sawabi wal maghfirah, maka aku niscaya Allah akan mengingati kalian dengan ganjaran, dengan pahala dan juga dengan ampunan. Nah, ini sebagian ulama itu memperbanyak setiap hari zikirnya sekian ratus ribu kali, sekian juta, ya. Nah, bahkan mungkin tidak bisa dihitung. Nah, kalau setelah itu akhir zikir disertai lafaz adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasyahu ilmullah. Itu artinya begini, Bapak. Jadi saya zikir kepada Allah dengan tasbih, sholawat, istighfar, tahlil, ya, sesuai bilangan makhluknya Allah. Nah, itu nggak bisa dihitung kan? Sudah berapa triliun, berapa bilion itu makhluknya Allah. Adada khalqih wa ridha nafsih. Nah, dan juga sesuai
keridoannya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsy, aku berzikir kepada Allah sesuai beratnya arsy Allah. Lah beratnya arsy Allah berapa? Tidak ada yang bisa menghitung. Allah. Nah, itu katanya arsy Allah Subhanahu wa taala itu di bawah malaikat itu ya, ada 4 atau 8 dalam riwayatnya itu. Lah malaikat itu kan ketuanya itu, komandannya itu adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu saking gedenya katanya, seandainya seluruh air yang ada di lautan, yang ada di samudra ditumpahkan di atas kepalanya malaikat Jibril, satu pun tidak ada yang netes. Allah. Ya sekarang kalau malaikat Jibril aja begitu gedenya, apalagi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan antara bumi dengan langit pertama, kalau dihitung itu ibarat cincin yang kecil yang kita pakai itu kita lempar di tengah padang pasir. Allah. Langit pertama dibanding dengan langit kedua, ibarat cincin yang kecil kita lempar di tengah padang pasir yang begitu luas. Sampai langit ketujuh sampai arsy Allah SWT. Terus gedenya seberapa? Enggak ada yang bisa ngitung. Makanya ini kalau zikir-zikir itu kan di pondok kita kan ditambahi adada khalqi warida nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, dan juga sesuai jumlah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalam-kalamnya Allah juga tidak bisa dihitung. Maka ini hadis sekalian termasuk fadilah daripada mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Kita berzikir walaupun kelihatannya mungkin 100 kali, 200 kali, 300 kali ya. Kalau dibarengi lafaz tadi, masya Allah itu fadilahnya luar biasa. Gitu. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala berikutnya, washkuruli wala takfurun, dan kalian selalulah bersyukur. Nah ini menjadi obat jiwa itu kalau orang itu selalu bersyukur katanya Pak ya. Tapi kalau orang itu mengeluh, lama-lama stroke gitu dia. Diberi begini masih merasa kurang, diberi itu masih kurang, ngeluh terus hidupnya itu. Akhirnya lama kelamaan tidak kuat dengan keadaan yang ada, syarat-syaratnya pada putus, akhirnya Allah berikan stroke kepadanya. Maka di sini perintah Allah washkuruli, kalian selalulah bersyukur. Syukur itu apa? Diberi sedikit alhamdulillah, diberi banyak malah lebih alhamdulillah. Intinya di dalam kehidupan dia tidak ada rasa protes kepada Allah dengan keadaan apapun yang Allah berikan kepadanya. Insyaallah ya. Nah, maka ini hadirin sekalian termasuk sebagian ulama mendefinisikan yang namanya syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk taat kepada Allah. Nah, Allah berikan harta kita gunakan untuk Allah. Allah berikan kesehatan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Allah berikan kaki yang sehat, kita gunakan kaki kita untuk melangkah menuju masjid, menuju majelis ilmu, menuju kebaikan, menuju silaturahim dan lain sebagainya. Insyaallah ya. Nah, kemudian hadis sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, maka hadirin sekalian, ini termasuk runtutan atau urutannya ayat yang sebelumnya. Orang itu diceritai supaya selalu berzikir kepada Allah, supaya selalu bersyukur kepada Allah. Nah ini supaya semuanya ini diberi kemudahan oleh Allah. Bagaimana? Kita minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Aku usaha zikir kok belum berhasil, ya usaha lagi, dicoba lagi, diamalkan lagi, dipraktekkan lagi. Aku usaha syukur kok masih saja mengeluh kepada Allah, ya sudah kita istighfar. Nah, kita coba lagi untuk selalu syukur kepada Allah, dan kita selalu minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah ini kata para alim ulama, para ahli hikmah, kalau orang itu punya masalah, nah, ingin cepat masalahnya bagaimana? Jangan curhatnya kepada makhluk. Ini termasuk sabar. Kadang kita kan nggak sabar gitu. Punya masalah sedikit, curhatnya kepada apa? Tulis di status, Pak. La ilaha illallah. Ya, ini manusia akhir zaman nih. Lah ini
perintah Allah itu bagaimana supaya kita menyembunyikan, ya, menyembunyikan permasalahan kita, kegalauan kita. Ya, kita hanya curhatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata para ulama gitu. Ya. Siapa toh orang itu selagi masih di dunia masih ada masalah aja itu. Masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan famili. Lah ini semua akan diselesaikan dengan sabar dan sholat. Dulu Ki Uzaran mengatakan, kamu kalau punya masalah, ingin cepat selesai bagaimana? Masalahmu kamu sembunyikan di dalam hati kamu saja, curhatlah kepada Allah. Itu tandanya masalah kamu akan cepat selesai. Kamu kok punya masalah keluar-keluarnya ke makhluk, ya? Curhatnya di status. Status kan ke makhluk ya. Nah ini tandanya masalah kamu tuh akan berlarut-larut itu, akan lama selesainya itu. Nah, maka hadirin sekalian, ini dengan sholat ini sehingga baginda Rasulullah pun mencontohi beliau apabila ada keadaan-keadaan yang membuat beliau itu sedih, membuat beliau itu gelisah, begitu faza'u ila sholat. Nah, Nabi langsung bergegas untuk menuju sholat, menuju mengambil air wudhu, mengambil siwaknya, mengambil sajadah, kemudian sholat, menyelesaikan masalah dengan sholat. Maka masih kita itu menyarankan bagaimana kita belajar lah ya. Mau ke kantor sholat dulu, mau ke kebun, mau ke sawah sholat dulu gitu. Yang Pak Guru mau ke sekolahan sholat dulu, yang pedagang mau ke toko sholat dulu. Jadi indah Islam itu. Sampai tingkatannya apa? Kita punya pengalaman menyelesaikan masalah kita dengan sholat. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan, kalau masalah kamu itu loh yang kecil-kecil di dunia itu tidak terselesaikan dengan sholat kamu, apalagi masalah kamu yang besar-besar di kuburan kamu nanti. Allah. Apalagi masalah kamu di hari mahsyar nanti, apalagi masalah kamu di hari mizan, di hari sirat, di hari hisab nanti, bagaimana akan selesai? Masalah yang kecil aja di dunia nggak selesai dengan sholat. Sebagian mengarahkan kita seperti itu, maka kita belajar. Insya Allah, ya. Semoga saja apa yang kita baca di sore hari ini Allah berikan kemanfaatan dan barokah dan kita diberi kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Allahumma amin. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya. Nggih, monggo. Nggih, monggo. mendapat perintah pindah-pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu bagiannya Nabi sudah melaksanakan Isra Mi'raj belum? Yang kedua, tadi Ustaz menyampaikan masa pikir subhanallah wa bihamdihi nafsi wa zinata arsy. Itu fadilahnya apa? Tentang monggo silakan. Tentang perintah baginda Nabi untuk berpindah kiblat, apakah ketika Isra dan Mi'raj? Nah, ini perlu kita telah lagi, Pak. Karena di dalam tafsir yang kita baca ini belum dijelaskan, tidak ada kejelasan ini tahun berapa, ya. Karena Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kan ketika beliau usia 40-an, ya. Karena mulai dari itulah baginda Nabi diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul gitu. Kalau menurut penelitiannya mungkin saja tentunya setelah menjadi nabi dan rasul. Karena ayat Al-Qur'an kan yang pertama kali diturunkan kan Iqra. Dan sedangkan mulai turunnya ayat itu kan Nabi sudah menjadi nabi dan menjadi rasul. Tentunya setelah Isra dan Mi'raj. Kemudian kalau fadilahnya adada khalqi wa ridha nafsi, itu ada hadis yang menerangkan istrinya baginda Nabi Sayyidah Aisyah kalau nggak salah itu zikir pakai biji-biji kurma nih, subhanallah, subhanallah gitu. Lah baginda Nabi suatu saat melihat, wahai istriku, wahai Aisyah, maukah kamu saya tunjukkan apabila kamu kerjakan ini maka zikir kamu nanti akan dihitung lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bilangan-bilangan biji-bijian kurma yang kamu kumpulkan itu. Maka istri beliau menjawab, mau ya Rasulullah. Sudah, kalau kamu mau setiap kali selesai zikir kamu ikutkan lafaz ini. Saya berzikir subhanallah sesuai bilangan makhluknya Allah, sesuai bilangan beratnya arasnya Allah, wa midada kalimati, dan sesuai dengan bilangan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya
zikir yang kita baca kalau diikut sertakan lafaz tadi adada khalqi itu bilangannya bisa berlipat-lipat ganda dengan tanpa hitungan. Apabila memang dikabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu kan ada tambahan lagi kan, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin, setiap kali kedap-kedipnya mata. Ya kita bisa ngitung Pak, kedap-kedipnya mata setiap hari berapa kali. Lamhah wa nafas kita keluar masuknya nggak ada yang bisa ngitung itu. Mulai lahir kita sampai kita meninggal dunia berapa jumlah nafas kita, nggak ada yang bisa menghitung. Bahkan wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, sesuai bilangan apa saja yang dikuasai ilmunya Allah. Lah ilmunya Allah sudah nggak bisa menghitung kita itu. Kalau orang itu bisa nyelam, katanya kan nyelam hanya berapa puluh meter aja ke dalam ya. Nah di dalam laut itu, di situ ada pengetahuan Allah yang kita tidak tahu. Nah, maka itu tadi kata para alim ulama, itu zikir kita itu bisa dilipat gandakan oleh Allah sesuai lafaz yang kita ucapkan tadi. Gitu. Apabila diterima oleh Allah Taala. Ini orang lebihnya mengatakan. Baik, ada lagi yang bertanya, monggo. Oke, monggo. Yeah. Tujuannya sudah pernah kita sampaikan. Mereka yang tidak mau menyampaikan kebenarannya baginda Nabi karena memang di antara asbabnya di dalam hati mereka ada rasa dengki, rasa iri. Kenapa yang menjadi nabi akhir zaman sebagai pimpinannya para nabi kok dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ishak ya, Bani Ishak, Bani Israel, ya, Bani Israel. Itulah keirian hati mereka. Maka tadi dikatakan wa inna fariqam minhum, yang tidak mau mengatakan sebenarnya kan hanya sebagian saja. Nah, makanya rahib yang bertemu dengan baginda Nabi ketika beliau berdagang dari Mekah menuju ke Sam itu kan akhirnya langsung yakin ya ini Nabi akhir zaman yang sudah diceritakan dalam kitab kami Taurat dan Injil. Makanya dari sini para ulama ahli tasawuf, makanya kita jangan punya rasa dengki Pak. Ini rasa dengki ini bisa-bisa mengeluarkan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bisa-bisa mengeluarkan iman yang Allah sudah berikan kepada kita. Makanya kalau ada orang dapat nikmat, alhamdulillah, saudaraku dapat nikmat, aku ikut senang. Alhamdulillah, tetanggaku dapat nikmat, aku ikut senang. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat tersebut, ya tentunya pertama dengan usaha doa. Doa, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan nikmat itu kepada tetanggaku, kepada saudaraku, berikan nikmat itu kepadaku juga ya Allah. Terus kita pelajari bagaimana caranya supaya mendapatkan nikmat tersebut. Setelah tahu ilmunya, kita usaha sendiri. Pasti kalau kita mau usaha, Allah berikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah berikan. Kirang langkungi pun mengatakan. Nggih, baik. Ada lagi tanya? Nggih, monggo, Bapak. Iya. 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 Saat dia posisi ada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, Iya. sampai turunnya ayat tadi, sholatnya apakah tetap di Masjid Aqsa? Iya. Posisi di Makkah. Di Mekah. Nah, itu waktu perpindahan kiblat itu kan toh. Baginda Nabi posisinya masih di Mekah ya. Karena ada masjid yang namanya Masjid Kiblatain itu. Masjid Kiblatain di Mekah, di Madinah. Di Mekah toh? Di Mekah nih Pak. Di Mekah. Kiblatain Mekah Madinah ora lali kula. Ingkang kemutan 2 kiloan dari Mekah. Nggih di Mekah. Nah, ini posisi Nabi ketika perpindahan kiblat itu tentunya ketika di Mekah.
Karena Nabi kan hijrah itu setelah mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat kuat, ya, sehingga para sahabat merasa tertekan hidup di Mekah. Baru setelah itu datang perintah untuk hijrah. Nah, itu perintah untuk hijrah mungkin tahun berapa gitu? Kalau setelah berapa kenabian gitu. Cuma Nabi sudah pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti waktu itu belum sholatnya ya menghadap ke Palestina sana. Sehingga ada masjid yang dikatakan kiblaten tadi, Masjidul Kiblaten itu. Tapi nggak lama, mungkin berapa bulan gitu. Itu sampai sekarang kan diabadikan mihrabnya Masjid Kiblaten itu, ya. Ada yang ke arah ke Masjidil Haram, ada yang arah ke Baitul Maqdis. Nggih. Niku lebih detailnya dipelajari di kitab Sirah Nabawiyah. Di Amali ada pelajaran Sirah Nabawiyah? Belum ada ya? Nah, bisa request Bang ya. Nggih, bisa diusulkan ke Ustadz Eko Mahmudi atau Ustadz Fatih yang menjadi penata kurikulumipun ya. Baik. Mungkin cukup ngaten ya untuk saudara ini. Baik. Oke, monggo. Kalau kita di Madinah, kalau menghadap ke Kiblat itu ke Mekah itu arah kita tuh menghadap ke timur, ke barat, ke selatan gitu. Niku panjenengan tingali petanipun. Petanya tuh Madinah itu sebelah mananya Ka'bah itu. Mungkin enten sing browsing teng Google nggih. Niku kalau nggak salah, seingat saya itu Madinah itu berada di sebelah selatannya Ka'bah. Sehingga kalau sholat menghadapnya malah ke utara gitu. Nah, sekarang kan malah ada aplikasi niku toh untuk menentukan Ka'bah niku. Napa Pak Tasya? Kompas online itu kan ada. Itu nanti bisa. Bahkan yang spesial menentukan Ka'bah ada. Kemarin Bapak yang dari mana itu yang menjelaskan. Nggih, Pak Guru niku, guru fisika lah niku ngertos niku. Makanya itu membantu. Nah, kalau tidak bisa, ya kalau siang hari menentukan kiblatnya itu bisa dengan arah matahari. Misalkan posisi kita di mana? Di Eropa. Eropa kan sudah terkenal berada di mananya Mekah baratnya. Nah, berarti nanti kita menghadap sholatnya kemana? Ke timur. Lah yang sebagian saudara-saudara kita dari Jawa yang waktu penjajahan Belanda itu dibawa ke Suriname. Mereka itu kan di sana masih Islam kan. Lah itu ketika di Jawa kiblatnya kan ke arah barat. Nah, sedangkan Suriname berada di baratnya Ka'bah. Mereka masih fanatik gitu. Nah, kita di Jawa waktu itu menghadapnya ke barat ya. Beberapa tahun yang lalu kan ada orang Suriname datang ke Temboro itu. Nah, setelah mereka kita datangi, kita jelaskan, dan lingkungan mereka kan namanya Suriname orang penjajah kan non Muslim. Nah, mereka nggak tahu. Gitu. Nah, ketika sampaikan baru sadar mereka. Baik. Ada lagi ditanyakan? Cekap ya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.